Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Pengadaan Tanah Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Beni Malelak angkat bicara saat tatap muka dengan warga pendemo di area Bendungan Temef, Selasa 21 Mei 2024. Pantauan KLTV News, suasana yang sebelumnya gaduh dan nyaris bentrok, seketika itu juga hening saat Beni Malelak menjelaskan kronologi dan proses pengadaan tanah bagi proyek pembangunan Bendungan Temef. Menurut Beni Malelak, pengadaan tanah bagi proyek pembangunan Bendungan Temef sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku serta melewati tahapan yang panjang. Bahkan sampai Desember 2023 lalu, Kementerian Keuangan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara atau Elman Jelas Beni telah merealisasikan pembayaran 310 bidang tanah milik warga terdampak dengan skema ganti rugi. Sedangkan terkait 245 bidang tanah yang masuk area penggunaan lain atau APL lanjut Beni, setelah dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan, ada 174 bidang yang murni APL dengan skema pembayaran merujuk pada SK Menteri Nomor 357 Tahun 2016 tentang kompensasi. Sedangkan 71 bidang tanah beririsan dengan bekas kawasan hutan, skema pembayarannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang ganti rugi, sekaligus SK Menteri Nomor 357 Tahun 2016 tentang kompensasi. Pada kondisi tersebut jelas Beni yang sudah malang melintang mengurus proses pengadaan tanah bagi sejumlah proyek strategis nasional berupa proyek pembangunan bendungan di wilayah Provinsi NTT era Presiden Jokowi ini bahwa pemerintah tidak ada niat untuk menyusahkan atau merugikan masyarakat. Pada intinya bahwa skema pembayaran bagi 71 bidang tanah dengan pola ganti rugi dan kompensasi tersebut adalah upaya menciptakan keadilan sosial terkait penanganan dampak sosial pada proyek pembangunan Bendungan Temef di Kabupaten TTS. Jadi untuk skema ganti rugi bagi tanah warga yang beririsan dengan bekas kawasan hutan, dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanahnya, juga pembayaran berupa kompensasi terhadap tanam tumbuh di atasnya. Sedangkan tanah bekas kawasan hutan juga dibayarkan kompensasi bagi warga yang memiliki tanam tumbuh di atasnya. Saat Iden Invent berlangsung, selesai kegiatan 30 hari, maka diumumkanlah. Dan setelah melalui masa sanggah, maka Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan datanya kepada kami, selaku instansi yang memerlukan tanah. 310 bidang merupakan tanah milik yang segera diproses, sedangkan 245 bidang itu adalah merupakan APL. Kami Balai Sungai tetap melakukan proses. Kami langsung melakukan penunjukan appraisal dan menilai 310 bidang. 310 bidang kami nilai dan setelah mendapatkan hasil penilaiannya ditetapkan oleh Kantah BPNTTS selaku ketua, maka kami mengundang Bapak Mama yang terdampak di 310 melakukan musyawarah bentuk ganti rugi di 3 desa. Semua warga terdampak di 310 bidang diundang. Maksudnya apa? Dimusyawarahkan bentuk ganti rugi. Karena di dalam Undang-Undang 2012 tentang penyiapan lahan untuk kebutuhan pembangunan untuk kepentingan publik itu, di situ jelas bahwa ada bentuk ganti rugi uang, ada rumah, tanah ganti tanah. Oleh sebab itu, Balai Sungai akan mengusulkan jika berita acaranya jelas. Bapak Mama itu maunya uang tunai, rumah ganti rumah, atau tanah ganti tanah. Di dalam berita acara itu yang dipimpin langsung oleh Pak Kantah, tertuang bahwa semua warga masyarakat 310 bidang menginginkan uang tunai. Maka itulah yang diserahkan kepada Balai Sungai, dan melalui saya, kami Balai Sungai, kami menyampaikan usulan kepada yang membayar, dalam hal ini Menteri Keuangan melalui satu lembaga yang namanya Lembaga Manajemen Aset Negara. Semua proyek strategis nasional itu biayanya sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara. Jadi bukan dana PUPR ini, bukan dana APBN. Maka kami telah melakukan pembayaran itu tahap demi tahap dan sudah selesai. 310 bidang sudah selesai. PR bagi kami selaku instansi yang membutuhkan tanah adalah 245 bidang. Waktu berlarut, waktu berjalan terus. Orang tua kami yang di 245 bidang yang sesuai dengan penetapan oleh BPN ini bagaimana tata caranya?
Kami melakukan rapat-rapat untuk mencari solusi. Akhirnya kami datang mendapatkan pendapat dari Pak Kajati untuk mengundang semua Forkopimda, termasuk Pak Bupati TTS, Pak Kajari TTS, dan lain-lain, Pak Kapolda, Pak Gubernur kita undang dan bertempat di ruang Bapak Kajati NTT waktu itu, Forkopimda, Kabupaten dan provinsi. Maka di situ kita sepakati, kita mencari alternatif kira-kira skema mana yang harus dipakai untuk menyelesaikan 245 bidang ini. Disitulah kita temukan ternyata ada Permen 62 2018 tentang penanganan dampak sosial penyediaan lahan untuk pembangunan, yang saat ini sudah diperbarui oleh tadi Pak Frans sampaikan, Perpres 78 2023. Yang aturan teknisnya adalah Permen ATR nomor 6 tahun 2020. Ada di Bapak Kakan dan teman-teman. Makanya kita lakukan ini. Hal ini kami sudah berjalan, kami sudah lakukan, dan 174 bidang sudah diumumkan. Karena sudah melakukan verifikasi validasi di lapangan dengan melibatkan warga terdampak, maka sudah dilakukan dan telah melewati masa sanggah. Sudah ditetapkan oleh Pak Ketua Timdu dan 174 melewati masa sanggah, tetapi 4 bidang itu ada keberatan. Oleh sebab itu diberikan waktu 7 hari untuk menyampaikan keberatan. Dan keberatan sudah ditindaklanjuti juga oleh Satgas. Oleh sebab itu 171 bidang itu sudah siap. Oleh sebab itu kami telah menunjuk appraisal dan saat ini sedang melakukan analisa untuk appraisalnya. Pertanyaannya, tadi Bapak sampaikan bahwa dari mana angka-angka itu. Saya pikir sangat jelas dalam ketentuannya bahwa yang boleh mengajukan keberatan tentang nilai itu adalah Bapak Mama menyampaikan keberatan itu langsung kepada pengadilan. Karena apa? Ketentuan appraisal yang kami seleksi dan kami tetapkan menjadi pemenang untuk ditunjuk dan ditetapkan oleh Pak Kepala Kantah itu untuk melakukan penilaian selama 30 hari di lapangan itu adalah berlisensi Menteri Keuangan yang bekerja secara independen. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan musyawarah bentuk ganti rugi, sudah disampaikan bahwa jika Bapak Mama keberatan dengan nilai ini, silakan melalui pengadilan karena hasil penilaian kami ini adalah independen. Balai Sungai hanya melihat angka-angka yang ada dan kami mengusulkan. Oleh sebab itu, pekerjaan pengadaan tanah ini lintas sektor Bapak Mama semua. BPN melakukan tugas yang menetapkan peta bidang. Teman-teman BPKH mengeluarkan tata batas definitif untuk kami, menyerahkan kepada BPN keluarkan peta bidang, dan dari hasil itu kami mengusulkan appraisal, di appraisal mendapatkan nilai dan kami usulkan pembayaran. Tahapannya begitu panjang Bapak Mama semua. Oleh sebab itu, maka tidak ada yang namanya kita menetapkan sendiri harga. Karena itu appraisal itu lolos seleksi itu harus merupakan lisensi dari Menteri Keuangan, dan itu terdata semua memberi aplikasi. Oleh sebab itu 310 bidang telah selesai, 245 inilah yang kami lakukan, dan saat ini tadi Pak Kakan menyatakan bahwa ada 71 bidang yang informasi itu saya yang sampaikan Bapak Mama. Kenapa saya harus sampaikan? Karena dengan menggunakan skema APL, maka masyarakat hanya akan mendapatkan santunan. Sedangkan yang informasi ini bahwa ternyata ada tanah milik sebagian. Saya mohon izin Bapak Bupati, Bapak Mama semua, izin saya contohkan dalam ruangan ini, sebelah ke sana itu adalah tanah milik, yang ini adalah APL. Padahal ini satu bidang, miliknya Bapak Ternai misalnya. Tetapi kalau kita lakukan secara keseluruhan dengan APL kan hanya mendapatkan santunan. Berarti tanahnya tidak, oleh negara tidak diberikan. Tetapi bila kita pisah ini, maka tanah yang sebelah sini Bapak dapat semua tanah dan tanam tumbuhnya. Tetapi yang sebelah sini Bapak cuma dapat dia punya tanaman dan tanam tumbuh. Dengan demikian, maka maksud kami ini mulia Bapak Mama. Supaya Bapak Mama itu mendapatkan hak-haknya yang jelas, yang pasti. Polcelere KLTV News mewartakan.